Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Dunia boleh berdiri tegak di atas mimbar-mimbar diplomasi. Mereka bisa menghiasi pidato mereka dengan kata-kata manis tentang perdamaian dan keadilan. Mereka bisa bertepuk tangan di ruang-ruang sidang PBB dan menggantungkan harapan pada bendera-bendera buatan manusia. Namun langit tidak diam, surga mencatat, dan Tuhan tidak buta. Siapapun yang menghalangi rencana kekal Tuhan atas Israel telah memilih jalur konfrontasi dengan Sang Pencipta semesta alam. Ini adalah pertarungan antara kehendak manusia dan kehendak ilahi, bangsa-bangsa yang menekan Israel agar menyerahkan tanah yang telah dijanjikan kepada nenek moyangnya oleh Tuhan sendiri, menyuplai rudal, senjata, dan amunisi kepada musuh-musuh Sion yang haus darah, membela dan melindungi para pembunuh yang menargetkan anak-anak tak berdosa di Yerusalem, menyebarkan propaganda kebencian dan menyulut api permusuhan atas nama hak asasi manusia yang palsu. Semua akan berhadapan langsung dengan murka Tuhan yang tidak mengenal kompromi. Kini kita melihat koalisi anti-Israel menguat. Iran dari timur bersumpah ingin menghapus Israel dari peta. Rusia mendekatkan diri dengan musuh-musuh Sion, menabur strategi dan pengaruh. Negara-negara Islam mulai berbicara dalam satu suara kebencian. Bahkan Barat yang dulu mendukung kini mulai membelok, tunduk pada opini dunia dan tekanan global. Tuhan akan berperang, bukan dengan tank dan pesawat tempur, tapi dengan kemuliaannya yang membuat gunung gemetar, yang membuat laut terbelah, dan yang membuat bangsa-bangsa berlutut dalam ketakutan. Badai surgawi akan menyapu segala penentang. Suaranya akan mengguntur melampaui bom dan misil. Dia akan berdiri di tengah medan dan musuh-musuhnya akan tercerai-berai seperti debu ditiup angin. Bukankah Tuhan sudah membuktikan musuh-musuh Israel lenyap satu persatu? Qasem Soleimani, jenderal Iran yang membanjiri Timur Tengah dengan teror, dilenyapkan dalam satu serangan presisi. Pemimpin-pemimpin Hamas yang bersembunyi di terowongan satu persatu ditemukan dan dihancurkan, seolah ada mata surgawi yang menuntun setiap rudal. Dan baru-baru ini, dunia diguncang. Presiden Iran, Ebrahim Raisi, salah satu tokoh paling kuat dan vokal melawan Israel, tewas dalam kecelakaan helikopter. Bukan di medan perang, bukan karena musuh, tapi jatuh dari langit. Di tengah kabut dan badai, helikopternya terhempas di pegunungan. Tidak ada yang selamat. Mereka menyebutnya kecelakaan. Tapi bagi yang peka terhadap cara Tuhan bekerja, itu adalah penghakiman dari surga. Karena siapa yang menyentuh Israel, menyentuh biji mata Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan sedang bergerak. Tangannya sedang terulur. Dan bumi sedang bersiap menghadapi guncangan yang lebih besar. Bangsa-bangsa boleh menyusun rencana. Para pemimpin boleh bersumpah untuk memusnahkan Zion, tapi Tuhan hanya butuh satu bisikan. Dan seluruh kekuatan dunia akan roboh seperti debu. Tuhan akan menyapu bersih musuh-musuhnya demi namanya dan demi umatnya. Dan kepada bangsa-bangsa yang masih berdiri melawan Israel, hati-hatilah. Seperti yang tertulis, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, renungan kita hari ini bukan sekadar catatan berita, bukan sekadar sorotan politik. Ini adalah suara Tuhan, suara yang selama ini bergema dalam kitab suci dan kini mulai terdengar di antara gemuruh dunia. Satu demi satu, bangsa-bangsa yang berdiri menentang Israel mulai goyah. Satu demi satu, pemimpin-pemimpin yang mengangkat tangan untuk menghancurkan Sion, jatuh bukan oleh tangan manusia, tapi oleh keputusan surga. Ini bukan kebetulan, ini bukan permainan, ini adalah perang rohani dan kita sedang hidup di dalamnya. Langit sedang terbuka, malaikat sedang bergerak, Tuhan sedang menyaring bumi, dunia sedang membangun kekuatan, tapi Tuhan sedang menyingkirkan satu persatu musuhnya. Apakah kita tidak melihatnya? Apakah hati kita sudah sedemikian tertutup hingga kita memanggil penghakiman Tuhan
sebagai kecelakaan? Apakah kita begitu dibutakan oleh suara mayoritas dunia sehingga kita ikut menyalahkan Israel? Tanpa sadar kita sedang berdiri di sisi yang berseberangan dengan Tuhan? Sore ini Tuhan memanggil kita kembali, bukan hanya untuk percaya, tapi untuk berpihak. Berpihak ketika dunia mencemooh. Berpihak ketika logika dunia berkata sebaliknya. Berpihak ketika dunia menyebut Israel sebagai penindas, padahal mereka sedang mempertahankan tanah yang dijanjikan Tuhan sendiri. Jangan salah posisi, jangan netral dalam peperangan rohani. Netral adalah sebuah keberpihakan terhadap kejahatan. Tuhan tidak pernah meminta kita menjadi pengamat. Ia memanggil kita menjadi saksi, saksi dari kasih-Nya kepada Israel, dan saksi dari murka-Nya kepada bangsa-bangsa yang mencemarkan nama-Nya. Berapa banyak bangsa besar yang sekarang tinggal nama? Berapa banyak kerajaan megah yang dulu menyombongkan diri atas umat Tuhan, kini hanya menjadi puing dalam buku sejarah? Mesir yang menyiksa umat Allah ditenggelamkan di Laut Teberau. Babel yang menghancurkan bait Allah dilenyapkan dan dilupakan. Asyur yang menyombongkan diri atas Yerusalem hancur dalam satu malam oleh malaikat Tuhan. Roma yang menyalibkan Mesias runtuh menjadi abu. Adolf Hitler yang membantai jutaan orang Yahudi bunuh diri dalam kekalahan dan kehinaan. Uni Soviet yang menindas orang Yahudi dan melarang mereka kembali ke Israel sekarang tinggal nama dalam catatan sejarah. Tuhan menyingkirkan mereka satu persatu, tanpa kompromi, tanpa ampun. Dan sekarang, zaman kita, generasi kita, mata kita, menyaksikan satu demi satu musuh Israel dihancurkan dengan cara yang mengejutkan dunia. Seorang presiden jatuh dari langit. Seorang jenderal lenyap dalam sekejap. Koalisi yang besar mulai retak dari dalam. Bukankah ini tangan Tuhan? Bukankah ini bukti bahwa Tuhan masih setia pada janjinya? Bukankah ini panggilan supaya kita tidak ikut-ikutan menjadi bagian dari dunia yang sedang menghina umatnya? Saudara, hari ini Tuhan sedang menyingkirkan bangsa-bangsa, tapi jangan sampai Dia juga menyingkirkan aku dan engkau karena tidak berdiri di tempat yang benar. Milikilah hati yang gentar, milikilah roh yang takut akan Tuhan, milikilah sikap yang berani berkata, "Aku berdiri bersama Tuhan dan umat-Nya, karena waktu tidak lagi panjang. Langit akan terbuka, trompet akan ditiup, dan hanya mereka yang berdiri di pihak Tuhan yang akan diselamatkan dari badai besar yang akan menggulung bumi ini." Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, bersyukur kepadamu, Bapa, oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Dalam pergumulan kami, kesusahan, penderitaan, dan keadaan apapun yang kami alami, kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau, Tuhan, sanggup menyelesaikan semuanya bagi kami. Kami datang kepadamu dengan segala kekuatan dan kelemahan kami, menyerahkan semuanya kepadamu karena kami percaya Engkau berdaulat. Engkau punya otoritas untuk menolong kami, membela kami, dan menyelesaikan segala sesuatu bagi kami. Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu memperhatikan anak-anak-Mu. Engkau mengerjakan semuanya karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih, kebaikan, belas kasihan, rahmat-Mu, pimpinan, dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan segala hal yang kami lakukan. Pimpin kami dan jadikan kami berkat sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami percaya akan kuasa pemulihan dan pertolongan-Mu. Bagi setiap yang sedang bergumul dengan persoalan hidup, lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan,
dan ujian, tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janjinya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencananya yang indah. Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepadanya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.